saya Najwa Aurelia Rafisa Zahra, NIM 046. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait ulkus peptikum. Ulkus peptikum adalah luka atau lesi pada mukosa lambung dan atau duodenum akibat ketidakseimbangan antara faktor agresif. Nah, faktor agresif itu ada asam lambung, pepsin, ada infeksi Helicobacter pylori, ada obat antiinflamasi non steroid. Habis itu untuk faktor protektifnya ada mukus, bikarbonat, prostaglandin, serta aliran darah mukosa. Nah, lesi ini menembus lapisan mukosa dan dapat mencapai submukosa atau lapisan otot, menimbulkan gejala nyeri hingga komplikasi serius seperti pendarahan atau perforasi. Jadi di sini itu ulkus peptikum itu luka yang terjadi di lambung atau di usus 12 jari. Menyebabkan luka itu ada kayak asam lambung, enzim pepsin, bakteri Helicobacter pylori, sama obat nyeri. Nah, kalau yang baik itu sebagai pelindungnya itu ada lendir pelindung, zat bikarbonat, dan aliran darah yang jagain lambung biar gak lecet. Nah, kalau misalnya lambung terluka, itu tuh akan menyebabkan luka yang dalam dan juga bisa mengakibatkan pendarahan maupun bolong. Nah, itu tuh yang namanya perforasi. Faktor utama penyebab ulkus peptikum. Pertama itu ada infeksi Helicobacter pylori. Bakteri ini tuh menghasilkan enzim urase yang meningkatkan pH lokal dan menyebabkan peradangan mukosa. Jadi itu penjelasannya, dia itu bikin suasana enzim di lambung itu bikin lambung itu meradang. Lalu yang kedua ada pengguna NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs. Itu menghambat enzim COX-1 menurunkan prostaglandin pelindung mukosa sehingga mukosa mudah teriritasi. Jadi penjelasannya itu seperti aspirin, ibuprofen, sama pokoknya obat yang sering diminum, obat anti nyeri itu tuh bisa bikin merusak pelindung lambung. Jadi lambungnya itu gampang luka. Lalu yang kedua ada stres berat. Jika seseorang itu banyak pikiran, itu membuat asam lambung yang ada di dalam lambung, asam lambung itu naik. Lalu yang terakhir ada faktor gaya hidup seperti merokok, konsumsi alkohol, pola makan tidak teratur, itu tuh memperburuk mukosa lambung. Jadi sesuatu yang tidak teratur itu jika masuk ke lambung itu akan menyebabkan iritasi dan juga pembengkakan. Perkenalkan, saya Hanifah Ariko dengan NIM akhir 040. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tanda dan gejala ulkus peptikum. Tanda dan gejala ulkus peptikum yang pertama ada nyeri epigastrium atau nyeri ulu hati. Nyeri epigastrium ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ulkus gaster, yaitu nyeri yang muncul saat atau setelah makan. Yang kedua ada ulkus duodenum, yaitu nyeri yang muncul setelah 2-3 jam setelah makan atau malam hari dan mereda setelah makan atau setelah mengkonsumsi antasida. Selanjutnya ada mual, muntah, sendawa, dan rasa kembung atau biasa disebut dengan dispepsida atau gangguan pencernaan. Tanda dan gejala yang ketiga ada penurunan nafsu makan dan berat badan yang juga ikut turun, terutama pada ulkus gaster karena nyeri setelah makan. Untuk tanda dan gejala komplikasi yang lebih serius itu ada pendarahan ditandai dengan muntah darah atau hematemesis atau tinja hitam atau yang biasa disebut dengan melena. Ada komplikasi serius yang kedua ada perforasi dengan tanda nyeri perut mendadak yang sangat hebat dan perut kaku. Untuk tanda komplikasi yang serius, salah satunya ada perforasi. Perforasi ini ditandai dengan nyeri perut mendadak dan hebat disertai tanda-tanda peritonitis. Ini disertai dengan nyeri perut yang hebat, tegang, dan disertai gejala sistemik seperti demam, tanda shock akibat peradangan, dan seluruh lapisan epitonium. Perkenalkan, nama saya Mawar Kuratu Aini dengan NIM akhir 058. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis. Berdasarkan satu anamnesis dan pemeriksaan fisik mencakup keluhan khas nyeri ulu hati. Yang kedua ada endoskopi gastrointestinal atas atau EGD yang merupakan gold standar untuk melihat lokasi dan ukuran ulkus serta mengambil biopsi untuk mendeteksi H. pylori.
Yang ketiga ada uji deteksi H. pylori. Yang keempat ada pemeriksaan penunjang lain seperti darah tangkap atau untuk anemia akibat perdarahan, dan foto abdomen bila dicurigai perforasi. Diagnosis ulkulus peptikum tidak cukup hanya dari gejala ulu nyeri hati. Dokter akan melakukan endoskopi untuk melihat langsung adanya luka di lambung atau duodenum. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan Helicobacter pylori dengan tes nafas atau fases untuk mencari penyebabnya. Kadang juga dilakukan tes darah dan pemeriksaan fases untuk melihat tanda pendarahan. Dengan gabungan data klinis, endoskopi, dan pemeriksaan penunjang barulah diagnosis ulkulus peptikum dapat ditegakkan secara pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NIM 041. Patofisiologi. Proses terjadinya ulkus peptikum melibatkan ketidakseimbangan antara faktor agresif dan defensif pada mukosa lambung. Ada 4 cara. 1. H. pylori menginfeksikan mukosa lambung, menghasilkan enzim urenase yang mengubah urein menjadi amonia dan menyebabkan iritasi mukosa. Yang kedua, aktivitas inflamasi kronik menurunkan produksi mukus dan bikarbonat sehingga mukosa menjadi rentan terhadap kerusakan oleh asam lambung. Yang ketiga, NSAID menghambat COX-1 dan COX-2, menurunkan prostaglandin, menurunkan aliran darah mukosa dan sekresi mukus pelindung. Yang keempat, akibatnya terjadi erosi mukosa, inflamasi kronik, dan akhirnya terbentuk uklus. Perkenalkan, nama saya Anggira dengan NIM akhir 055. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengobatan. Yang pertama, reagensi H. pylori. Jika positif, triple terapi 14 hari, PPI plus klaritromisin plus amoxicillin dan atau metronidazole. Quadruple terapi bila resistensinya tinggi, PPI, bismut, tetracycline, dan metronidazole. Lalu yang kedua, terapi antisekretori. Nanti proton pump inhibitor, obatnya ada omeprazol, pantoprazol, dan lansoprazol. Lalu H2 reseptor blocker, obatnya ada ranitidine dan famotidine. Yang ketiga ada terapi pelindung mukosa, nanti obatnya ada supralfat, misoprostol untuk pasien yang tetap menggunakan NSAID. Lalu yang keempat, tindakan bedah dilakukan bila terjadi komplikasi seperti perforasi atau pendarahan hebat. Yang kelima, modifikasi gaya hidup, berhenti merokok, hindari alkohol, makan makanan teratur, kelola stres, seperti itu. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.